Oke Google, halo, bertemu lagi dengan kelompok 4 di pengantar Official Statistics. Hari ini kita akan bahas sumber data dalam OS. Sebelumnya kenalan dulu yuk, ini dia anggota kelompok 4. Ada Adit, Aisyah, Chandra, Evita, Dea, Rijal, dan juga Rosa. Cus, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas mengenai sumber data yang digunakan dalam pembuatan official statistik. Seperti yang kita ketahui, ada dua sumber, yaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Lembaga official statistik juga mempertimbangkan beberapa hal dalam memilih sumber datanya, yaitu yang pertama ada ketepatan waktu, kualitas data, dan juga beban respon. Untuk sumber data yang pertama yaitu ada sensus. Menurut UU nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Sensus dilaksanakan sekurang-kurangnya 10 tahun sekali, yang meliputi yang pertama sensus penduduk, yang dilaksanakan pada tahun yang dengan akhiran angka 0. Sensus ini untuk mengetahui jumlah, komposisi, dan karakteristik penduduk. Yang kedua, sensus pertanian, dilaksanakan pada tahun yang berakhiran dengan angka 3, untuk mendapatkan data statistik pertanian yang lengkap dan akurat. Dan yang terakhir ada sensus ekonomi yang dilaksanakan pada tahun dengan akhiran angka 6, untuk mendata seluruh usaha ekonomi kecuali usaha pada sektor pertanian. Sensus memiliki beberapa karakteristik yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu meliputi semua orang yang tinggal di wilayah tertentu. Yang kedua pada waktu tertentu secara serentak. Yang ketiga meliputi suatu wilayah tertentu. Apa tujuan dilaksanakannya sensus itu? Tujuan diadakannya sensus, khususnya sensus penduduk, yaitu untuk menghasilkan data dasar kependudukan yang digunakan untuk keperluan perencanaan pembangunan dan untuk sistem statistika nasional. Sensus penduduk juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan pelaksanaannya ada sensus de jure, ditujukan pada mereka yang benar-benar bertempat tinggal di daerah tempat sensus dilaksanakan. Dan yang kedua yaitu sensus de facto, ditujukan pada mereka yang bertempat tinggal di daerah tempat sensus dilaksanakan tanpa memperhatikan asal daerah penduduk tersebut. Jenis yang kedua yaitu berdasarkan metodenya, ada householder, yaitu pelaksanaan sensus dengan mengirimkan daftar pertanyaan pada responden. Kelebihan metode ini yaitu waktu yang diperlukan lebih cepat, namun kekurangannya yaitu kurang terjamin kebenaran datanya. Yang kedua ada canvasser, yaitu pelaksanaan sensus dengan mendatangi penduduk untuk diwawancarai. Keunggulan metode ini yaitu data yang diperoleh terjamin kebenarannya, namun kekurangannya yaitu waktu yang diperlukan lebih lama. Sensus penduduk di Indonesia telah lama dilaksanakan, yaitu pertama kali pada tahun 1815 pada masa pemerintahan Raffles, dan selama 115 tahun dilaksanakan sebanyak 10 kali. Hanya 3 periode sensus penduduk yang pelaksanaannya dinilai baik, yaitu pada tahun 1905, 1920, dan 1930. Setelah Indonesia merdeka, sensus telah dilaksanakan sebanyak 7 kali. Lalu, apa saja sih kelebihan dan kekurangan sensus itu? Untuk case study yang diambil yaitu di UK baru saja dilaksanakan sensus penduduk pada tanggal 21 Maret 2021 kemarin yang dijalankan oleh Office for National Statistics atau ONS. Sensus dilaksanakan setiap 10 tahun sekali dan menggunakan sistem online. Setiap rumah tangga diharuskan untuk menjawab sebuah kuesioner yang hasilnya untuk membantu pengambilan keputusan tentang pelayanan di area lokal seperti kesehatan dan transportasi. Dan untuk rumah tangga yang tidak mengisi sensus ini maka akan dikenai denda. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang survei. Survei adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan memilih sampel dari seluruh populasi sehingga didapatkan hasil yang merepresentasikan seluruh populasinya. Apa tujuan pelaksanaan survei di Indonesia? Kegiatan survei bertujuan untuk menduga karakteristik populasi. Oleh karena itu, pengambilan sampel memerlukan teknik sampling yang tepat agar sampel yang diambil benar-benar mewakili populasi. Manfaat survei. Jenis survei penduduk. Pertama, single round survey, yang kedua multi round survey, dan yang ketiga gabungan antara single round survey dan multi round survey. Kelebihan dan kekurangan survei. Bagaimana dengan survei di Indonesia? Survei di Indonesia. Ada beberapa survei di Indonesia, di antaranya yang pertama, SUPAS, yaitu survei penduduk antar sensus yang dilaksanakan sekali dalam 10 tahun di tahun yang berakhiran 5 antara 2 sensus. B. Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS, yaitu survei yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi sosial ekonomi penduduk. C. Survei Angkatan Kerja Nasional atau SAKERNAS, yaitu survei yang bertujuan untuk mendapatkan data pokok ketenaga kerjaan. Case studi. Di Prancis, ada beberapa survei properti yang wajib diisi oleh penjual properti yang akan menguntungkan pembeli, karena sudah adanya informasi menyeluruh tentang properti yang akan dibeli. Salah satu survei ini adalah survei hukum atau statutory, di mana survei ini wajib dan harus disediakan oleh penjual bila ingin melakukan transaksi. Beberapa hal terkait yang harus diisi survei ini adalah asbestos, lead, termites, dan lain-lain.